Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama Bapak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran bahasa IPA dan IPS, yaitu tentang pelestarian hewan dan fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini, yaitu siswa mampu menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan di sekitar rumah atau di lingkungan, menyebutkan keadaan fakta-fakta politik di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baiklah, langsung saja kita ke materi kita, yaitu Bapak akan menjelaskan beberapa hewan yang hampir punah yang ada di Indonesia. Yang pertama, orangutan. Hewan ini diketahui hidup di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Hewan ini juga sudah termasuk ke dalam hewan yang hampir punah di Indonesia. Habitatnya diketahui hidup di dunia hujan tropis dataran rendah. Orangutan termasuk ke dalam kategori pemakan buah, telur, sampai vertebrata kecil. Yang kedua ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau kata ilmiahnya Pentra tigris sumatrae merupakan salah satu hewan yang hampir punah di Indonesia. Tercatat oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, jika kamu ingin melihat langsung harimau Sumatera, kamu bisa berkunjung ke Taman Nasional Kerinci Seblat. Bukan hanya harimau saja, tempat tersebut banyak juga hewan-hewan yang lain yang berada di tempat tersebut. Yang kedua yaitu komodo. Tentunya bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan hewan ini. Komodo adalah hewan asli dari Indonesia. Tercatat dari ilmuwan bahwa komodo adalah spesies kadal terbesar dan terpanjang di dunia, yang diketahui ukurannya dari komodo tersebut bisa mencapai 3 meter, berat badannya hingga 70 kg. Hewan ini sangat banyak terdapat di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi hewan ini termasuk ke salah satu hewan yang hampir punah di Indonesia. Yang keempat, kerbau anoa. Hewan ini hidup dengan ukuran yang bisa dibilang kecil. Diketahui hewan ini tinggal di semua hutan di Sulawesi. Hewan ini memiliki nama yang berbeda-beda tergantung dari tempat yang ia tinggal. Biasanya penduduk lokal dijadikan menjadi santapan untuk mereka. Akan tetapi banyak orang yang mempunyai pendapat bahwa hewan ini bisa membuat mabuk sehingga tidak bisa dikonsumsi. Yang kelima yaitu badak. Selama bertahun-tahun lamanya perburuan badak Sumatera untuk diambil bagian yang bisa dipercaya untuk dijadikan bahan obat tradisional. Badak Jawa diketahui hidup di hampir semua gunung di Jawa Barat. Ternyata di Indonesia badak Jawa sudah dilindungi sejak tahun 1931. Yang keenam ada burung cendrawasih. Nama lain dari burung cendrawasih adalah Bird of Paradise. Kecantikan dari burung cendrawasih ini tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya burung ini selalu dijadikan buruan oleh para masyarakat karena burung ini dijual sebagai
burung peliharaan dan juga dijadikan untuk cendramata. Untuk dijadikan cendramata, burung ini harus menahan sakit, dibunuh dan disiram menggunakan air keras dengan keadaan hidup untuk diambil bulunya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang politik Asia. Politik Asia sangat bervariasi seperti yang diharapkan sebuah daratan besar dan populasi yang beragam. Monarki konstitusional, monarki absolut, negara satu partai, negara bagian, wilayah tergantung, demokrasi liberal, dan kediktatoran militer adalah semua faktor-faktor di wilayah tersebut serta berbagai bentuk dan kemandirian gerakan. Perbedaan memiliki sejarah panjang di seluruh Asia dan mungkin terlibat politik dari awal, meskipun beberapa dari yang paling awal dilihat struktur politik muncul di Mesopotamia dengan muncul tulisan menawarkan rincian politik ini sebuah layanan sipil yang besar dan terorganisasi dengan baik, seperti yang muncul di Cina. Juga tambahan yang diperlukan untuk politik. Banyak dari iklim politik di Asia hari ini dipengaruhi oleh kolonialisme dan imperialisme masa lalu, dengan beberapa negara mempertahankan hubungan dekat dengan mantan gubernur kolonial, sementara yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dengan konsekuensi yang terus dirasakan. Situasi saat ini masih beragam, dengan permusuhan di beberapa bagian Asia, seperti berlanjutnya ketegangan di Laut Cina Selatan, Kashmir, Taiwan, Tibet, Korea Utara, serta daya hasil ekonomi antara Republik Rakyat Cina dan India. Cina dan India tidak memiliki perjanjian damai, atau tidak juga antara Asia dan Jepang atau Korea Utara dan Korea Selatan. Namun ada juga yang bergerak ke arah kerjasama yang lebih besar dan komunikasi yang berada di satu wilayah negara, Asosiasi of South Asian National atau ASEAN. Contoh yang penting sejarah aliansi internasional, Dewan Asia. Jadi sejarahnya itu Konferensi Asia Sosial Asia, yaitu pada tahun 1953 dan sampai dengan 1960. Sejarah hubungan sipil dan militer di Asia Tenggara, Aliansi Internasional Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Asosiasi of South Asian Nations atau ASEAN, Dialog Kerjasama Asia, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Konferensi Internasional Partai-Partai Politik Asia, One Eurasia, Organisasi Kerjasama Shanghai, Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan, Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Selatan, Dewan Asia. Dewan Asia adalah inisiatif pankontinental yang diluncurkan pada tahun 2016 untuk mencapai persetujuan yang lebih besar. Di antaranya, pertama, dijadwalkan akan diadakan pada tahun 2018 di Tokyo, terlepas dari pertemuan puncak berkala tingkat pemimpin Asia di bawah satu atap untuk membahas isu-isu pan-Asia. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.